Limpahan puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah titipkan kepada kita, baik nikmat sihah wal afiyah, nikmat kemudahan di setiap urusan kita, nikmat kelancaran di setiap usaha kita, nikmat Allah berikan kekuatan kita dalam ibadah dan melakukan kebaikan lainnya, serta nikmat Allah karuniakan kepada kita keturunan yang salihin salihah, yang semua itu merupakan titipan nikmat dari Allah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Sebagai hamba yang butuh kepada Allah, hendaklah senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan lisan kita lazimkan dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan di setiap ucapan dan di setiap perbuatan kita jadikan apa yang Allah titipkan kepada kita gunakan di dalam kebaikan yang mengundang ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurah untuk suri tauladan kita, panutan hidup kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Mudah-mudahan dengan bekal takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang merupakan sebaik-baiknya bekal untuk menghadap Allah, hingga pada akhirnya Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terbukanya pintu keberkahan kita dengan sebab doa orang tua. Mudahnya di setiap urusan kita dengan barokah ridhonya orang tua. Tercapainya setiap apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, semua berawal dari doa dan semangatnya orang tua. Sebagai seorang anak yang pasti menjalankan apa yang telah Allah perintahkan melalui lisan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk senantiasa menjaga diri kita dalam bakti kita kepada kedua orang tua kita. Dengan apa tanda bakti kita kepada kedua orang tua kita? Untuk beliau-beliau yang masih hidup, setiap waktu yang kita punya, kita siapkan waktu kita untuk mereka semua. Rizki yang Allah titipkan kepada kita sisihkan untuk orang tua kita. Kesempatan yang kita miliki, yang Allah berikan usia kepada kita berikan untuk orang tua kita. Segala macam apapun kebutuhannya, keinginannya, sebagai anak yang solih dan solihah, senantiasa mengupayakan memberikan kebahagiaan untuk kedua orang tua. Kemudian bagaimana urusan orang tua kita yang sudah wafat? Apakah bakti kita sebagai anak terhenti ketika orang tua kita sudah wafat? Ketika orang tua kita sudah berada di liang kubur, berada di alam barzakh, sebagai anak yang salih, anak yang solihah, tetap harus bakti kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai di malam pertama, malam ketiga, dan malam berikutnya kita masih merasakan sedih atas wafatnya orang tua kita yang meninggalkan kita. Kebaikan-kebaikan yang biasa ada hadir di tengah-tengah kita telah tiada. Suaranya yang indah, kebaikannya yang banyak, orangnya yang santun, senantiasa menyelimuti hari-hari kita. Tapi beberapa waktu belakangan mereka semua telah wafat, Allah cabut dan meninggalkan kita. Terkadang 40 hari pertama rasa sedih masih ada, namun ketika berlalunya waktu 100 hari kemudian, 1 tahun, 2 tahun dan seterusnya, mungkin bahkan kita lupa akan keberadaan orang tua kita. Bagaimana tanda bakti kita kepada orang tua kita yang sudah wafat? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat dari kaum Ansar, "Ya Rasulullah, hal baqiya alayya min birri abawayya syai'un ba'da mautihima aburruhuma?" Ya Rasul, orang tua saya sudah wafat satu atau keduanya, apakah saya masih bisa berbakti kepadanya? Jawab baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Memang masih harus berbakti kepada kedua orang tua. Apa tanda bakti kita? Satu di antaranya as-salatu alaihima, senantiasa kita mendoakan kedua orang tua kita. Selepas salat fardu kita, minimal kita bacakan suratul Fatihah untuk mereka-mereka yang sudah berada di alam barzakh. Dengan sebab Fatihah kita, mudah-mudahan menjadi bagian sedekah kita dari yang masih hidup kepada mereka yang sudah wafat. Istighfar yang kita lakukan, kita mohonkan ampun kepada Allah untuk orang-orang tua kita yang sudah wafat. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam kitab Wasiyatul Mustafa, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajha.
yang nyatanya pesan ini untuk seluruh umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Ali, tasaddaq ala mautak. Wahai Ali, sedekah untuk mereka-mereka yang sudah wafat. Jadikan sedekah kita, niatkan untuk mereka-mereka yang sudah berada di alam barzah. Dengan apa sedekahnya? Sesuai dengan kemampuan kita. Dengan rizki yang kita punya, kita niatkan sedekah kita untuk orang tua kita yang sudah wafat. Kalaulah rizki kita lagi Allah berikan kesempitan, kita bisa melantunkan ayat suci Al-Quran, jadikan bacaan Quran kita niatkan sedekah untuk mereka-mereka yang sudah wafat. Tasaddaq ala mautak, perintah baginda Rasul, sedekah. Kamu yang masih hidup, bagian dari bakti kepada kedua orang tua, sedekah untuk mereka dan niatkan pahalanya untuk mereka. Sering jadi pertanyaan untuk kita, apakah sedekah yang sudah kita keluarkan pahalanya sampai kepada mereka-mereka yang kita niatkan di alam barzahnya? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, fa innallaha ta'ala qad wakkala malaikatan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikatnya untuk apa? Yahmiluna sadaqatil ahya ilaihim, untuk menyampaikan sedekah dari orang yang masih hidup dikirimkan kepada mereka-mereka yang sudah wafat. Maka kita yakin setiap apa yang sudah kita berikan dan kita niatkan untuk mereka-mereka yang sudah berada di barzah, itu semua sampai melalui perintah Allah dan dilanjutkan oleh para malaikat-malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagaimana perasaan ahlul barzah kita yang tadi kotak jalan, kemudian kita menyiapkan rizki kita untuk membantu pembangunan masjid, kemaslahatan masjid, pondok pesantren dan lain sebagainya, kita niatkan untuk mereka-mereka yang sudah wafat. Bagaimana perasaan mereka? Fayafrahuna biha, mereka di barzahnya dalam keadaan bahagia, mereka dalam keadaan senang, mereka dalam keadaan gembira dengan sebab kiriman pahala sedekah dari anak-anak yang solih dan solihah yang masih ingat kepada kedua orang tuanya. Seperti apa kebahagiaannya? Asyaddu ma kana fayafrahuna fid dunya, bahagianya lebih bahagia ketika mereka punya kebahagiaan di dunia. Selama di dunia punya harta yang banyak, kendaraan yang mewah, rumah yang mewah, harta yang berlimpah, kebaikan segala macamnya, tidak ada apa-apanya dibanding kiriman pahala sedekah dari putra-putri solih solihah, mereka-mereka yang masih hidup dan diniatkan kepada orang tua yang sudah berada di barzah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari itu, setiap apa yang Allah titipkan kepada kita, kita kembalikan kepada kedua orang tua kita. Suksesnya karir kita saat ini berkah doa orang tua kita. Mudahnya kita dalam menghafal, mudahnya kita dalam belajar, mudahnya kita dalam mendapatkan rizki, mudahnya di setiap urusan kita. Kita yakini berkah doa-doanya orang tua kita. Maka dari itu, jangan sampai tinggal bakti kita kepada kedua orang tua kita, untuk mereka-mereka yang masih hidup dan untuk mereka-mereka yang sudah wafat. Mudah-mudahan untuk mereka yang sudah wafat, Allah jadikan kubur mereka taman dari taman surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian besar harapan kita mendapatkan doanya, Allahumma gfir liman nawwara qabrana, ya Allah ampunilah mereka yang telah menerangi kubur kami dengan pahala sedekah yang dikirimkan dari putra-putri yang masih hidup kepada mereka yang sudah wafat. Maka dari itu ya Allah, sampaikan salam rindu kami kepada mereka. Jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Jadikan setiap kebaikan mereka selama di dunia berlimpah ketika mereka sudah wafat. Dan tugas kami sebagai putra-putri menjadikan diri kami yang bakti kepada kedua orang tua kita, senantiasa kita dedikasikan kesempatan yang Allah berikan kepada kita sebagai tanda bakti kita kepada kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.